Allah bagi jemaat sekalian. Baiklah, ibadah kolom pada malam ini Kamis 24 September 2020 akan dimulai. Marilah kita berdiri, kita memulaikan ibadah kita dengan menyanyi NKB nomor 3, Terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmat-Nya. Mari berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat, kami bersyukur kepadamu kalau pada malam hari ini Engkau masih lagi memberi kesempatan bagi jemaat Bukit Karmel Batu Kota dari kolom 1 sampai kolom 15 boleh beribadah, sekalipun masih terbatas lewat live streaming, tetapi kami menikmati indahnya persekutuan bersama Tuhan di tengah keluarga kami masing-masing. Karena itu, kepadamu-lah kami mau serahkan ibadah ini. Dalam kerinduan bersama, kami selalu memuji, menyembah, dan mengagungkan nama-Mu yang senantiasa menyatakan kebaikan dalam kehidupan yang boleh kami jalani sampai saat ini. Maka kami membuka seluruh rangkaian ibadah kolom malam hari ini, biar boleh jadi hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita menyanyi klik nomor 284, Sambut Panggilan. Baik bangun dan bersedia, berjaga dan nantilah, seperti jamu yang setia, merindukan waktunya. Panggilan-Mu yang mulia sekarang telah hampirlah. Lengkapkan diri-Mu segera, sebentar dijawab, supaya jangan adalah alangan dan sebab. Jaga dan nanti
berdiri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu, datang menghampiri di Kau dalam kekudusan, menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran, serta menaikkan pujian syukur terima kasih, karena hanya di dalam kuasa-Mu lah kami boleh menjalani kehidupan ini dengan berbagai tugas kerja, aktivitas keseharian kami. Kami bersyukur karena Engkau Tuhan selalu menyatakan kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Namun kami sadar bahwa sesungguhnya dalam hidup ini kami masih lebih suka melakukan apa yang menjadi keinginan kami daripada melakukan kehendak Tuhan. Di hadapan-Mu Tuhan kami semua sama. Engkau mengenal jalan hidup, pikiran, perasaan kami masing-masing. Di hadapan-Mu tidak ada seorang pun yang benar, namun Engkau tidak pernah melupakan kami. Karena itu tiliklah kami yang datang kepada Tuhan memohon pengampunan kalau kami didapati tidak setia dan taat kepadamu. Sering mengandalkan kekuatan, kemampuan, keterampilan, ilmu, pengetahuan yang kami miliki daripada mengandalkan Tuhan. Ampunilah kami. Baharuilah terus kehidupan kami, agar kami semakin memaknai hidup anugerah ini. Untuk bagaimana kami mau setia melakukan setiap perintah ketetapan Tuhan. Kami mau rindu untuk selalu menjadi berkat dalam kehidupan dimanapun berada, dan biarlah hikmat Tuhan yang akan selalu menguasai dan terus menuntun perjalanan kehidupan kami. Inilah kami yang berdoa, bermohon pengampunan yang daripada-Mu, ya Yesus Kristus, ya Juru Selamat. Amin. Mari kita menyanyi bersama Kidung Jemaat nomor 33, Suaramu Ku Dengar. Suaramu ku dengar, memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Padamu dalam darah-Mu kudus, sucikan diriku. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari berdoa untuk pelayanan firman. Bapa di surga, dalam persekutuan ibadah kolom malam hari ini, kami akan membaca Alkitab dan bersama merenungkannya. Tolong kami semua Tuhan, karuniakanlah bagi kami hikmat kepandaian surgawi, agar kami terus dimampukan untuk dapat memahami dengan baik apa kehendak Tuhan yang harus selalu kami lakukan dalam menjalani hidup anugerah Tuhan. Sehingga kami bukan hanya membaca, mendengar, tapi dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, kami dapat melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Karena itu, kepadamu lah kami bermohon, biarlah firman-Mu malam ini akan membawa berkat dalam kehidupan kami, dan kami akan tetap terus mengandalkan hikmat Tuhan, menjalani hidup hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.
Jemaat yang dikasihi diberkati Tuhan, mari kita membaca bagian Alkitab yang hendak direnungkan dalam ibadah kolom pada malam hari ini. Kita akan membaca dari kitab Amsal pasal 8 ayatnya yang ke-19. Amsal pasal 8 ayatnya yang ke-19. Begini firman Tuhan. Buahku lebih berharga daripada emas, bahkan daripada emas tua. Hasilku lebih daripada perak pilihan. Itulah bagian Alkitab yang hendak direnungkan dalam ibadah pada malam hari ini. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, tentu kita sebagai orang yang percaya selalu mengucap syukur. Oleh karena Tuhan masih beri waktu dan kesempatan yang indah. Pada malam hari ini kita boleh beribadah. Dan bersyukur karena ada firman yang kembali boleh menuntun kita dalam menjalani kehidupan ini. Melalui bacaan Alkitab pada malam hari ini, dari kitab Amsal 8 ayat 19. Amsal memberikan wejangan hikmat yang berisi nasihat dan peringatan dari Tuhan untuk kebaikan kita semua. Sehingga kita dapat bertindak bijaksana untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. Dan bagi orang yang percaya kepada Tuhan pasti akan mengakui bahwa hikmat sesungguhnya berada dekat dengan kita manusia. Hikmat tidak berada jauh dari kita, tapi ada bersama dengan kita. Karena itu firman berkata, siapa yang mau mencari hikmat pasti akan mendapatkannya. Yang pasti setiap usaha yang kita lakukan sangat diharapkan itu boleh mendapatkan hasil yang baik dan bernilai tinggi. Agar supaya dapat memberi kepuasan hidup dan juga keuntungan dalam segala hal. Namun disadari bahwa setiap usaha yang berhasil seperti itu tentunya harus melewati suatu proses. Proses ada yang berlangsung dalam waktu singkat, tetapi ada juga yang berlangsung lama. Proses pembentukan Tuhan ini yang pasti semuanya dilakukan melalui suatu bentuk perjuangan, tapi juga kerja keras untuk dapat memperoleh hasil yang baik dan bernilai tinggi dari setiap usaha, dari setiap hal apapun yang kita lakukan, yang kita upayakan. Pembacaan Alkitab kita hari ini juga kepada kita diberi sebuah gambaran dari hasil kerja orang berhikmat yang berbuah kebaikan bahkan bernilai tinggi. Buah berarti menunjuk pada pohon. Dan sebuah pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Namun sebaliknya, pohon yang buruk pasti menghasilkan buah yang buruk pula. Demikianlah yang dapat diartikan dari hikmat itu. Dapat menghasilkan bukan hanya buah yang baik, tapi juga berharga mahal, bernilai tinggi, bagaikan emas tua. Sebagaimana bacaan Alkitab ini. Dan bernilai tinggi dikatakan bagaikan perak. Begitulah juga dengan orang yang berhikmat. Pasti hidup dan karyanya akan menghasilkan kebaikan-kebaikan yang bernilai tinggi. Bahkan seluruh kehidupannya itu sangatlah berharga. Mampu untuk dimaknai.
untuk menjadi berkat bukan hanya di hadapan manusia, tetapi yang terlebih utama adalah jadi berkat di hadapan Tuhan. Karena itu hikmat tidak dapat diperoleh dengan mengandalkan harta, kuasa, kepandaian atau jabatan. Hikmat dapat diperoleh dengan memiliki hidup yang selalu takut akan Tuhan. Yaitu dijelaskan oleh pengamsal, takut akan Tuhan, Amsal 8 ayat 13. Menjauhi diri dari kejahatan, kesombongan, kecongkakan, dan mulut penuh tipu muslihat. Karena itu belajar dari firman Tuhan malam hari ini. Sebagai keluarga Kristen, marilah kita hadirkan dan raih hikmat Tuhan itu dalam kehidupan keluarga kita. Bahkan secara pribadi demi pribadi, kita selalu memiliki hikmat Tuhan itu secara utuh. Bukan hanya sebatas pada sebuah pedoman hidup, tetapi juga sekaligus menjadi gagasan hidup yang nampak lewat suatu gaya hidup dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Untuk bagaimana kita terus mampu menjadikan hidup kita berarti, hidup kita bernilai bagi sesama, dan terlebih bagi Tuhan. Karena itu mintalah selalu hikmat Tuhan untuk dapat melakukannya. Karena hanya dengan hikmat Tuhan akan membentuk kita menjadi profesional dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam berbagai hal apapun yang kita lakukan sesuai dengan profesi talenta yang Tuhan anugerahkan. Sehingga menjadikan kita teladan dalam berbagai karya yang kita lakukan. Sehingga dari semuanya itu nama Tuhan yang selalu dipermuliakan. Tuhan kiranya memberkati kita semua dan terus memberi kesanggupan bahwa hanya dengan hikmat Tuhan kita mampu menjalani hidup yang adalah anugerah bagi kita yang selalu percaya kepadanya. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan memberi persembahan. Dan sambil memberi, kita melakukan kidung jemaat nomor 428, lihatlah sekelilingmu. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Apa arti ladang-ladang? Apa yang perlu dituai? Ladang itu seluruh dunia, manusialah tuaiannya. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah
Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang terus teralami dalam kehidupan, sehingga malam hari ini kami boleh mengikuti ibadah kolom dari rumah masing-masing melalui live streaming. Ada firman Tuhan yang boleh direnungkan malam ini. Karena itu kami terus bermohon, karuniakanlah kepada kami selalu hikmat-Mu, dan mampukanlah kami untuk dapat hidup sesuai dengan hikmat-Mu, supaya seluruh karya kami berbuah dan bernilai tinggi di hadapan-Mu dan di hadapan sesama kami. Serta berikanlah kami selalu hati yang mau mengasihi Engkau, supaya kami dapat hidup dari kasih karunia dan hikmat yang Engkau anugerahkan kepada kami. Kepadamu-lah ya Tuhan, kami terus menyerahkan seantero kehidupan kami. Diberikanlah kiranya kami selalu semangat, sukacita, terlebih kesehatan yang baik, agar kami tetap memaknai hidup yang masih Tuhan anugerahkan. Bahkan kami akan tetap terus penuh semangat melanjutkan tugas, kerja, karya pelayanan, tapi juga studi dalam keadaan yang masih terbatas sekalipun saat ini. Tapi kami percaya penyertaan Tuhan yang sempurna itu terus berlaku. Engkau selalu mencukupi apa yang menjadi kebutuhan kami. Maka ajarlah kami untuk selalu tahu bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, dan mampu untuk tetap terus mempergunakan kesempatan yang ada untuk bagaimana kami tetap memprioritaskan Tuhan dalam hidup, dalam kerja, dalam pelayanan, dalam studi, dalam segala hal apapun. Bapa di surga, Engkau sangat mengenal keberadaan kami masing-masing. Engkau tahu setiap persoalan, pergumulan, tantangan kehidupan yang kami hadapi. Di tengah keluarga, dalam tugas, tanggung jawab pelayanan, pekerjaan, dalam studi, dalam berbagai hal apapun yang kami hadapi. Tolong kami agar selalu penuh pengharapan kepada Tuhan, dalam keyakinan pasti Tuhan sanggup menolong. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami bergumul sendiri. Dan waktu Tuhan selalu terbaik menyatakan pertolongan, sehingga dalam keadaan yang bagaimanapun kami saat ini, apakah karena tubuh yang lemah atau sakit, atau dalam berbagai beban, pergumulan hidup, Tuhan pasti akan selalu melawat, sehingga mereka yang sakit kiranya dipulihkan, disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang dalam kebimbangan diteguhkan iman, untuk bagaimana tetap melangkah penuh iman, pengharapan hanya kepada Tuhan. Karena perjuangan hidup yang kami jalani tidak akan pernah sia-sia ketika selalu berjuang bersama dan di dalam Tuhan. Karena itu terus diberkati untuk persekutuan jemaat kolom 1 sampai kolom 15, Penatua, Syamas, OPK, Bipra, tim doa. Biar semangat iman melayani Tuhan itu terus berkobar-kobar. Tidak akan berkurang sekalipun menghadapi pandemi COVID-19, tapi menjadikan kami semakin hidup dekat melekat kepada Tuhan, semakin setia melayani Tuhan, setia melaksanakan tanggung jawab iman yang Tuhan percayakan, sehingga dalam setiap program pelayanan yang sudah sementara dan akan kami jalani, tapi juga dalam program pembangunan renovasi rumah gereja, kiranya terus diberkati. Sehingga dengan semangat iman jemaat-Mu terus menopang dalam doa, tapi juga dalam satu bentuk tindakan yang nyata, sehingga kami meyakini Tuhan yang akan selalu menolong, Tuhan akan beri apa yang kami butuhkan,
dan segala sesuatu yang kami akan lakukan dalam kebersamaan sebagai satu jemaat Bukit Karmel Batu Kota, dalam berbagai program pelayanan dan pembangunan, biar semua dapat dilakukan dengan baik, nama-Mu yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, ada persembahan yang sudah kami kumpulkan, Engkau kuduskan setiap pemberian kami, agar kami selalu termotivasi memberi yang terbaik, sebagai tanda syukur terima kasih atas segala kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang selalu nyata teralami dalam hidup. Dan karena itu dalam persekutuan ibadah ini, kami hendak menyampaikan setiap doa, harapan, kerinduan kami kepada Tuhan. Kami hendak menyampaikannya dalam hati, baik secara pribadi, tapi juga bersama keluarga. Tuhan kiranya mendengarkan. Inilah kami Tuhan yang berdoa, selalu mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami semua berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, kita akan menutup ibadah ini, diundang untuk berdiri. Kita menyanyi NNBT nomor 28, Ya Tuhan Tolong Aku. Ya Tuhan tolong aku, tuntunlah jalanku,
pakai talentaku memuliakan nama-Mu. Jika aku sendiri, Engkau menghiburku. Terima kasih ya Tuhanku atas kebaikan-Mu. Walau penuh rintangan menghadang jalanku, Engkau senantiasa yang tetap di sampingku. Dekatlah aku Tuhan dalam pelukan-Mu, agar hidupku selalu aman dalam tangan-Mu. Kita mohon berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin, amin, amin. Ibadah kolom malam hari ini telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Nyatalah bagiku segala berkat-Mu Tuhan. Nyatalah bagiku kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu Yesus mengalahkan dosa-dosaku. Kasih-Mu Tuhan takkan berkesudahan. Ku nyanyikan dan ku masyurkan nama-Mu yang ajaib. Ku puji Kau dan ku